warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis bahan pemanis, di mana di video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis bahan kimia pangan dengan dosen pengampu Dr. Ruswanto MSI. Nah, sebelumnya yang perlu kalian ketahui, bahan tambahan pangan ini merupakan substansi selain dari ingredient utama pangan yang berada dalam suatu produk pangan sebagai akibat dari suatu produksi, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan tidak termasuk ke dalam kontaminasi menurut the Food Protection Committee of the Food Nutrition Board. Nah, secara umum BTP atau singkatan dari bahan tambahan pangan ini dibagi menjadi dua macam, BTP alami dan BTP buatan. Untuk BTP alami merupakan bahan tambahan pangan yang umumnya berasal dari alam seperti gula, tebu, garam, dapur, dan lain-lain. Nah, untuk BTP buatan ialah bahan pangan yang umumnya diproduksi sintesis dengan bahan kimia seperti sakarin, siklamat, dan lain-lain. Nah, bahan pangan ini memiliki beberapa jenis ataupun banyak jenis yang diperbolehkan di Indonesia menurut Departemen Kesehatan tahun 1999 seperti pewarna, pemanis, antioksidan, anti kempal, penyedap rasa, pengatur keasaman, pemutih dan pematang tepung, pengemulsi, pengental, dan juga pengawet. Tapi di sini saya akan lebih membahas mengenai bahan pangan pada pemanis. Nah, pemanis itu sendiri merupakan bahan tambah pangan yang ditambahkan yang dapat menciptakan rasa manis. Nah, biasanya yang sering digunakan itu pada pemanis buatan. Nah, pemanis buatan ini merupakan bahan tambahan pangan yang dapat menyebabkan rasa manis pada produk yang tidak ataupun sedikit memberikan rasa nilai gizi ataupun nilai kalori. Nah, hanya boleh ditambahkan ke dalam produk pangan dalam jumlah tertentu menurut Departemen Kesehatan tahun 1999, menurut SNI 2004, dan menurut Badan POM tahun 2004. Nah, pembagian pemanis menurut Hani Wijaya tahun 2010 dan The American Association dibagi menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan sumbernya, berdasarkan tingkat kemanisannya, berdasarkan sumbangan energinya. Nah, untuk pemanis berdasarkan sumbernya ini ada 2 macam, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Untuk pemanis alami ini merupakan pemanis yang berasal dari alam, meskipun pada proses pengolahannya itu berdasarkan kimia ataupun hasil dari fermentasi. Contohnya seperti sorbitol, laktitol, dan manitol. Nah, untuk yang kedua itu pemanis buatan, ialah pemanis yang berasal dari bahan kimia. Contohnya seperti asesulfan-K, sakarin, aspartam, sukralosa, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini pemanis berdasarkan tingkat kemanisannya. Ada 2, ada pemanis berintensitas tinggi dan juga pemanis pengganti gula. Nah, untuk pemanis berintensitas tinggi ini ialah pemanis yang memiliki rasa manis lebih tinggi beberapa kali lipat dari pemanis alaminya, yaitu sakarin. Contohnya seperti alitam, asesulfan-K, aspartam, neotam, sakarin, siklamat, sukralosa, tamatin. Nah, yang kedua ini pada pemanis pengganti gula merupakan pemanis dari golongan poliol, di mana poliol ini merupakan gula alkohol hasil menghidrogenase dari gula sakarida. Contohnya seperti erithrol, isomalt, maltitol, manitol, xilitol, dan sorbitol. Nah, yang ketiga ini ada berdasarkan sumbangan energinya. Ada pemanis nutritif dan pemanis non-nutritif. Nah, untuk pemanis nutritif ini pemanis yang dapat menambahkan nilai gizi kalori meskipun sedikit. Contohnya seperti gula, tebu, gula pasir, monosakarida. Dan yang pemanis non-nutritif ini ialah pemanis yang tidak atau sedikit sekali menghasilkan kalori ataupun zat gizi, dimana ini sangat cocok digunakan untuk penderita diabetes. Nah, karena itu banyak digunakan pemanisan buatan ini karena memiliki beberapa kelebihan, seperti rasanya itu lebih manis, terus membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis, tidak mengandung kalori atau mengandung kalori yang jauh lebih sedikit atau rendah sehingga cocok untuk penderita diabetes. Tentunya harganya juga relatif lebih murah atau jauh lebih murah dibandingkan dengan pemanis alami. Tetapi pemanis buatan ini memiliki juga dampak yang cukup mengkhawatirkan, seperti pada sakarin. Dia dalam dosis tinggi ini dapat menyebabkan kanker, khususnya pada kanker kandung kemih. Nah, pada siklamat juga dapat memicu karsinogen sehingga dapat menghasilkan penyakit kanker, khususnya juga pada kanker kandung kemih. Dan juga pada aspartam dia dapat menyebabkan atau dapat memicu keterbelakangan mental.
Nah, maka dari itu, pemanis sintesis ini atau pemanis buatan ini hanya diperbolehkan pada beberapa kadar atau batasan. Nah, penggunaan di Indonesia ini ada beberapa macam seperti pada tabel untuk pemanis sakarin dalam bentuk garamnya ataupun dalam bentuk sakarin murninya. Seperti pada makanan permen karet, dia bahan maksimum penggunaannya itu ialah sekitar 500 mg per kilogram. Nah, untuk sorbitol seperti pada kismis 5 gram per kilogram dan sklamat dalam bentuk garamnya ataupun pada bentuk CA-nya ya pada misal seperti pada permen itu sekitar 1 gram per kilogram dihitung sebagai asam sklamat dan yang lain-lain. Nah, langsung saja untuk analisis bahan pemanis buatan ini. Untuk bahan pertama ada sakarin dengan sifat umum dan fisikokimianya yaitu dengan nama kimia 1,2 benzotiazol 32H1 1,1 dioksid dengan rumus molekulnya C7H5NO3S dengan bobot molekul 183,1,8 dengan kelarutannya 1 gram sakarida dapat larut dalam 290 ml air. Dia lebih stabil dan biasanya digunakan untuk pemanis buatan pada awal ataupun pilihan pertama. Nah, sakarin ini memiliki tingkat kemanisan 300-500 kali lebih manis daripada sukrosa. Dia bersifat non-kalori. Nah, untuk metode analisisnya ini ada beberapa cara untuk menganalisis sakarin ini. Ada menggunakan potensiometri, spektrofotometri, amperometri, dan juga kromatografi. Nah, untuk potensiometri ialah titrasi secara potensiometri dengan larutan perak nitrat digunakan kawat perak sebagai indikator elektroda yang dikompar dengan vitroprosesor dengan kisaran pH 3-3,5 dengan batas deteksi sekitar 2,5 mg per mililiter. Juga digunakan spektrofotometri, nanti dibahas lebih lanjut. Juga ada amperometri dan beberapa kromatografi, khususnya banyak digunakan ialah KLP, kromatografi lapis tipis. Nah, seperti yang dikatakan tadi, untuk spektrofotometrinya sebelumnya dapat dilakukan uji warna secara kualitatif dengan HCl 10%, di mana 50 sampel diasamkan dengan asam fosfat 25%, kemudian direaksikan dengan campuran eter dan potriometer 1:1, kemudian ditambahkan 5-10 gram serbuk teragakan, kemudian dilakukan pengocokan dan dipisahkan distilasi bagian pelarut organiknya saja. Nah, hasil residunya ditambahkan larutan encer natrium bikarbonat, kemudian dilakukan penyaringan. Nah, kemudian dapat dilakukan uji HCl 10% dengan melarutkan residu dengan sedikit fenol, fosfor pentoksida dalam cawan porselen, kemudian dilarutkan dalam air. Nah, jika larutan berwarna kuning pada penambahan alkali akan berubah menjadi warna ungu, maka dapat dikatakan positif fossulfabenzoat atau sakarin. Nah, setelah itu ketika sakarinnya telah terdeteksi atau positif, dapat dilanjutkan dengan uji menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Nah, ditimbang 50 gram sampel, kurang lebih 30 ml air dan ditambahkan 5 ml asam sulfat 10%. Kemudian diekstraksi campuran dengan 1000 ml dietil ether, kocok selama 3 menit. Ekstraksi dilakukan 2 kali dengan natrium hidrogekarbonat 1% dan kemudian diasamkan di lapisan air dengan HCl 10%. Diekstraksi kembali dengan 3 ml dietil ether, diekstrak cuci dengan 10 ml air, kemudian diuapkan pada suhu 400 derajat Celcius. Nah, setelah itu residu masukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 5 ml etanol 5% dan 1 ml CU3 asetat ditambah 1 ml penotiasin dan 3 ml etanol. Tabung reaksi diletakkan ke dalam water bath pada suhu 65-70 derajat sambil dikocok kurang lebih 50 menit. Kemudian hasil tersebut didinginkan pada temperatur kamar, kemudian dimasukkan ke dalam 50 ml labu ekstraksi dan ditambahkan 2 ml etanol 95% dan ditambahkan 5 ml silen keringkan dengan natrium anhidris. Nah, hasil tersebut dapat diukur pada panjang gelombang 510 nanometer dengan lebar sel 10, mm. Nah, yang kedua pada senyawa siklamat, di mana dia memiliki sifat umum dan fisikokimia, memiliki rasa manis kurang lebih 30 kali dari sukrosa, mudah larut dalam air, pemanis yang
termasuk bahan pemanis yang tidak memiliki nilai gizi atau non-nutritif. Dia merupakan senyawa yang tahan panas. Metode analisisnya ada 4 cara yang dapat digunakan, yaitu KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi, kromatografi gas, elektroforesis kapiler, dan volumetri. Nah, untuk spektrofotometri, volumetri secara UV dapat dilakukan pada panjang gelombang 254 nanometer dengan elongasi disaring dan di kolom kapiler. Nah, untuk pengujiannya dapat 2 tahap. Yang pertama uji warna atau kualitatif untuk mengetahui ada tidaknya analisis kelamat ini. Nah, sampel sebanyak 100 ml ditambahkan 2 gram BHCl lalu didiamkan. Setelah terjadi kendapan, kemudian dilakukan penyaringan dan diasamkan pada HCl sebanyak 10 ml. Kemudian ditambahkan 0,2 gram NaNO2 10%. Nah, adanya endapan warna putih menunjukkan adanya siklamat. Kemudian ketika siklamat tersebut telah diuji positif, dilanjutkan dengan metode volumetri. Ditambahkan 10 ml HCl dan dilarutkan BHCl 10%, diaduk dan didiamkan 30 menit. Nah, jika terbantu endapan, disaring dan dilakukan pencucian. Ditambahkan 10 ml NaNO2 10% ke dalam filtrat, diaduk dan dipanaskan pada penanas air kurang lebih 2 jam. Nah, untuk menghindari penguapan dapat dilakukan penutupan pada pemanasannya agar tidak terjadi penguapan. Nah, kemudian disimpan di tempat hangat selama semalaman dan endapan yang terjadi kemudian disaring, dicuci dan dikeringkan. Panaskan di atas api 10 menit, dipijarkan dan didinginkan pada desikator lalu ditimbang. Nah, untuk yang ketiga dapat dilakukan analisis pada aspartam, di mana aspartam ini memiliki sifat umum dan fisikokimia dengan nama kimia N-alpha aspartil, L-fenilanin, dan 1-metil ester. Di mana aspartam ini memiliki sifat pemanis rendah kalori dengan hasil 200 kali lebih manis daripada sukrosa. Dia tidak berasa pahit dan sifatnya tahan panas. Nah, untuk metode analisis aspartam dapat dilakukan beberapa cara seperti menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, kromatografi gas, dan elektroforesis kapiler. Nah, untuk kromatografi penukar ion, sampel dalam bentuk serbuk ataupun minuman dengan detektor ampermeter terintegrasi. Nah, untuk kromatografi gas, hasil produk rekomposisinya dianalisis menggunakan GC-MS setelah dilakukan derivatisasi dengan BSA non-trimetyl asetamid. Nah, untuk elektroforesis kapiler menggunakan baper fosfat dengan 30 mn 19 dideteksi batasnya dalam 211 nanometer dengan pH 2,64. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.